Magelang berada di jalur yang menghubungkan dua kota besar di Pulau Jawa, Semarang dan Yogyakarta. Menjadi destinasi yang sangat strategis buat dikunjungi, apalagi dikelilingi oleh banyak gunung di sekelilingnya, yang menjadikan panoramanya sungguh luar biasa. Selain kemegahan Candi Borobudurnya, Magelang menyimpan banyak destinasi wisata lain yang patut Sobat Pesona datangi. Mari menjelajahinya bersama-sama, menikmati keragaman pesona Indonesia di Jelajah Nusantara. Halo Sobat Pesona, penjelajahan gue dilanjut ke Magelang. Secara topografi, Magelang merupakan dataran tinggi yang berbentuk cawan atau cekungan karena dikelilingi oleh banyak gunung. Ada Gunung Merbabu, Merapi, Andong, Sumbing, Sindoro, dan Pegunungan Menoreh. Karena letaknya ini, Magelang menjadi kota dengan hawa yang sejuk dan nyaman. Secara aksesibilitas, Magelang sangat mudah dijangkau, baik lewat udara maupun akses jalan darat. Jaraknya hanya sekitar 1,5 jam perjalanan darat dari kota Jogja dan 2,5 jam dari Semarang. Magelang mempunyai satu destinasi yang ikonik dan juga masuk ke dalam salah satu destinasi super prioritas, yaitu Candi Borobudur. Dan gue mau menikmati keagungannya dari atas Bukit Dagi ini. Yuk! Bukit Dagi adalah surga keindahan yang tersembunyi di balik megahnya Candi Borobudur yang letaknya masih berada di kompleks candi. Berada di ketinggian 275 meter, Bukit Dagi menawarkan panorama alam yang begitu indah dan menakjubkan. Jauh dari hiruk-pikuk keramaian, Bukit Dagi juga menawarkan suasana yang tenang dan damai. Di sini, Sobat Pesona bisa sejenak melepas penat dan menikmati harmoni alam yang menyejukkan jiwa. Sobat Pesona, selain meditasi, banyak aktivitas wisata lainnya yang bisa dilakukan di Bukit Dagi ini. Seperti yoga, belajar bermain gamelan, mendengarkan cerita tentang Borobudur, dan bisa melakukan piknik breakfast seperti yang gue lakukan ini. Breakfast setelah meditasi dengan suasana yang tenang ditemani hangatnya sinar matahari pagi menjadi pengalaman yang luar biasa. Terlebih di sepanjang mata memandang, bukit hijau dengan pohon pinusnya terhampar luas dengan siluet stupa Candi Borobudur yang agung. Dan konon, dahulu Bukit Dagi dijadikan sebagai lokasi pengawasan pembangunan Candi Borobudur. Juga sering digunakan oleh tokoh besar untuk berdiskusi, menggali inspirasi, menyusun strategi, dan melahirkan ide-ide kreatif. 3, 1, stop. Sobat Pesona, gue baru aja belajar bermain gamelan bersama dengan Pak Heri di sini di Bukit Dagi. Terima kasih banyak Pak Heri, seru banget ya. Jadi selain kita bisa menikmati keindahan alam dan juga pemandangan Borobudur, kita bisa belajar budaya lokal di sini juga.
Gue baru aja abis sewa skuter listrik buat jalan-jalan di area Borobudur sini. Buat Sobat Pesona yang mau support sustainable tourism juga bisa nih kalau mau jalan-jalan di area Borobudur dengan menyewa sepeda listrik. Gitu, harganya pun sangat terjangkau. Berkendara dengan skuter listrik mengelilingi kawasan Candi Borobudur yang asri dan damai sangat patut dicoba oleh Sobat Pesona. Di sepanjang perjalanan, gue disuguhi pemandangan khas pedesaan. Melewati areal kebun sayur dan buah, persawahan, juga melewati areal pemukiman warga yang sangat khas pedesaan. Di kejauhan, tampak pula Candi Borobudur. Meski yang terlihat hanya ujung stupanya saja, tapi cukup menjadi panorama yang sangat memesona. Sobat Pesona, ternyata seru juga ya jalan-jalan di area sekitar Borobudur dengan skuter listrik. Sobat Pesona, sekarang gue udah nyampe Swarga Bumi nih. Kira-kira di dalam ada apa ya? Gue juga nggak tahu. Penasaran kan? Yuk ikutin terus. Ini sih Mas, mau ke Swarga Bumi. Untuk tiket parkirnya 5.000. Ya. Ini salah satu destinasi wisata di sekitar Candi Borobudur yang bisa Sobat Pesona datangi dengan skuter listrik. Ya, betul banget. Swarga Bumi. Seperti namanya, destinasi ini terlihat seperti surga kecil yang berada di tengah area persawahan. Dengan latar panorama bukit dan langit biru saat cuaca cerah, Swarga Bumi cocok buat Sobat Pesona yang ingin selfie-selfie karena banyak spot yang instagramable. Sobat Pesona, abis dari Swarga Bumi, gue mau menjelajah salah satu desa wisata yang ada di Magelang. Sebenarnya banyak banget nih pilihannya, tapi sepertinya gue tertarik buat menjelajah desa wisata Karanganyar. Ada atraksi wisata apa saja di desa wisata Karanganyar? Stay tune terus di Jelajah Nusantara. Halo Mas. Halo. Fauzi Mas. Saya Febrian dari Jelajah Nusantara. Oh iya. Silakan duduk Mas. Oh iya, makasih. Gimana perjalanan hari ini Mas? Cukup melelahkan sih ya. Lelah banget pasti ya. Ini untuk melepas lelah Mas Febri nih, kita ada yang spesial buat hari ini. Oh gitu, apa Iya. Mas? Kita lihat langsung aja. Sesampainya di desa Karanganyar, gue langsung disambut dengan tari topeng ireng. Tari ini merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang berkembang di hampir seluruh Magelang. Tari topeng ireng diiringi oleh musik sederhana dan tembang Jawa yang mengandung berbagai nasihat tentang kebaikan hidup. Kostum dan penampilan yang menarik menjadi keindahan yang menyatu. Konon, tari topeng ireng menggambarkan ketangkasan prajurit dalam melawan Legiun Belanda. Indonesia memang kaya, selalu ada makna di balik pertunjukan seni budaya, termasuk tari topeng ireng ini. Saya kalau mau tanya-tanya tentang tarian tadi, itu ke siapa ya? Oh, langsung aja sama Pak Slamet yang boleh langsung ke sana. Di situ? Iya. Oh ya ada. Boleh Mas? Halo Pak. Halo. Saya Febrian. Ya, saya Slamet Pak. Untuk sejarah singkat dari tarian topeng ireng tadi Pak, boleh nggak diceritain Pak? Boleh. Kebanyakan orang Jawa punya keahlian bela diri, yaitu yang namanya pencak silat. Ya. Terus seiring perkembangan zaman, tarian tersebut dikolaborasikan dengan seni tari topeng ireng. Makanya gerakannya seperti gerakan bela diri. Sampai sekarang tarian topeng ireng ini biasanya dipertontonkan atau ditampilkan itu kapan aja Pak? Untuk tampil kita akan sering ada orang yang hajatan atau dalam acara event-event besar, Ya. sehingga memperlihatkan tarian-tarian lokal yang ada di wilayah Borobudur. Dan kami juga grup seni tari topeng ireng Putra Rimba Putra Akti Sutopo juga ikut andil untuk meramaikan suasana dalam suasana apapun lah istilahnya. Wah.
Dari sini, gue mau lanjut buat main-main sama anak-anak di Desa Karanganyar. Sobat Pesona, itu ada anak-anak yang lagi pada main gamelan. Kita ke sana yuk. Cobain ya, ajarin ya. Boleh. Diketuk lalu dipegang. Diketuk lalu dipegang. Ya. Oke. Terus? Ini Terus nomor berapa? 6767. Oh, 6767. Wah, ternyata Sobat Pesona gampang-gampang susah ya main gamelan ini. Beruntung sekali adik-adik di sini, mereka jago banget main gamelannya. Dan ini merupakan sebuah aktivitas yang sangat positif karena dari kecil sudah dipupuk nih supaya nggak lupa akan budaya mereka. Jadi udah gede nanti budayanya akan terus ada, sudah tertanam di dalam hati dan terus berkembang sehingga lestari. Oke, jadi nggak lagi, gimana dari awal? Sobat Pesona, sekarang gue lagi ada di pusat kerajinan gerabah yang ada di Desa Wisata Karanganyar. Ini gue mau lihat pembuatan gerabah, kayak gimana pembuatannya? Penasaran kan? Yuk ikutin gue. Selain atraksi wisata, Karanganyar menyimpan potensi ekonomi kreatif berupa kerajinan gerabah. Potensi ini kemudian dikembangkan menjadi Karanganyar Pottery Academy. Seni membuat gerabah ini ternyata sudah dilakukan masyarakat sekitar Candi Borobudur jauh sebelum Candi Borobudur dibangun. Ini terbukti dengan adanya gambar masyarakat sedang membuat gerabah pada relief Candi Borobudur. Sobat Pesona bisa belajar tentang seni mengolah tanah liat menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Para pengrajin di desa ini akan membagikan ilmunya dengan sukacita. Kayak gue sekarang nih, lagi bikin gerabah yang bentuknya mulai absurd. Sobat Pesona, ternyata membuat gerabah itu nggak gampang. Ini, lihat deh hasil karya gue. Cukup absurd ya jadinya. Tapi seru juga buat Sobat Pesona yang mau berwisata ke Desa Wisata Karanganyar, bisa jadi salah satu aktivitas yang dilakukan di sini nih, membuat gerabah. Setelah ini prosesnya nanti akan dikeringkan, setelah dikeringkan nanti dibakar, dan abis itu sudah siap menjadi sebuah, apa ini ya, piring? Biarpun hasil jadi gerabahnya nggak karuan, gue bawa pulang buat kenang-kenangan. Ini yang juga harus Sobat Pesona coba kalau ke Desa Wisata Karanganyar. Menginap di homestay dengan arsitektur rumah limasan yang khas rumah-rumah di pedesaan. Dari luar aja udah etnik banget. Penasaran dalamnya kayak gimana?
Oke Sobat Pesona, sekarang gue mau kasih lihat nih kayak apa sih homestay yang ada di Balkondes Desa Wisata Karanganyar. Sini, gue tunjukin ke dalam. Nih kasurnya, tuh cukup empuk sih nih, kayaknya bakal nyaman banget kalau tidur di sini, ya kan? Cukup besar nih lemarinya, dan di sebelah situ tuh ada TV, jadi kita nggak mungkin bosan. Selamat pagi Sobat Pesona, bangun pagi di Desa Wisata Karanganyar, badan terasa fresh sekali. Kamarnya sangat nyaman, apalagi begitu bangun langsung disuguhi pemandangan dari luar jendela yang sangat asri. Ngopi-ngopi dulu sebentar di teras homestay, baru deh lanjut seru-seruan naik ATV keliling Desa Karanganyar. Main ATV di sini sangat menyenangkan Sobat Pesona. Sepanjang perjalanan, gue disuguhi pemandangan desa dengan kebun dan sawah yang masih sangat asri. Kalau cuaca cerah, akan kelihatan pegunungan menoreh yang sangat menawan. Pokoknya Sobat Pesona, kalau misalkan lo ke Desa Wisata Karanganyar harus cobain eksplor pakai ATV ini. Soalnya memacu adrenalin banget. Seru! Makin seru saat kita melintasi trek yang menantang seperti ini. Mas Jerry, hati-hati ya. Sobat Pesona, seru banget tadi gue cobain naik ATV untuk keliling-keliling nyusurin sungai. Kita ngelihat pemandangan yang memesona, lewatin batu-batu, terus juga adrenalin pokoknya kenceng banget deh. Karena hampir-hampir jatuh gitu ya. Yang pasti kalau misalkan lo mau berkunjung ke Desa Wisata Karanganyar, cobain deh cara lain untuk melihat desa wisata. Seru banget. Saking serunya main ATV yang sangat menguras tenaga, nggak berasa perut mulai lapar. Mumpung di Magelang, sekarang gue mau cari dulu rekomendasi nih kuliner khas Magelang, langsung dari Indonesia.travel. Dari rekomendasi Indonesia.travel, ada salah satu makanan yang namanya mangut beong. Menarik! Langsung aja kita gas ke sana. Lu lagi mau masak mangut beong? Iya. Oke, ini dia ikan beong. Iya, ini ikan beongnya. Bumbu-bumbunya ya, Bu? Iya. Ini ada apa aja bumbunya? Ini dari sini ya, ini cabai yang udah digiling. Ini bawang merah sama bawang putih yang diiris. Ini ada tomat sama cabai yang masih utuh. Ini gula merah, ini kaldu bubuk. Ini bumbu yang udah dihaluskan. Ada jahe, ada kunyit, ada kemiri, ada lada, terus ada daun serai, salam, laos, sama daun jeruk. Terus ini kasih santan sedikit, minyak goreng, micin sama garam. Ini kalau saya lihat-lihat dari bumbunya kayaknya kayak mau bikin gulai. Iya, Mirip-mirip. Iya, mirip-mirip. Boleh bro gitu langsung mulai. Oke, siap-siap. Ini kita panaskan dulu kulit-kulitnya. Ikan beong bersifat endemik dan tidak tersebar di semua daerah, melainkan cuma bisa dijumpai di Sungai Progo yang ada di Magelang. Dilihat sekilas, ikan beong memiliki bentuk yang serupa dengan ikan lele. Bedanya, beong memiliki ukuran yang lebih besar, jadi memiliki daging yang lebih banyak, termasuk di bagian kepalanya. Nah, mangut sendiri adalah masakan tradisional yang mirip gulai.
Tapi kuahnya lebih encer dan rasanya jauh lebih pedas. Walah, inilah dia nih mangut beongnya. Aduh, dari bentukannya tuh bener-bener menggugah selera banget ya. Warnanya bener-bener lihat deh, warna-warni banget. Aduh, sekarang kita cobain dulu kuahnya sobat. Benar, ini ya buat lapar sekali. Ini kuahnya. Aduh, dari wanginya aja udah. Wow, bener-bener kaya akan rasa. Pedes tapi nggak terlalu pedes. Kan tadi ibunya bilang kalau mau lebih pedes, cabenya bisa dipecahin ya. Buat kita nih, orang-orang yang pengen pedes tapi nggak bisa makan pedes, ini cocok banget. Terus juga rasanya tuh ada manisnya, ada gurihnya dari kuahnya. Kita cobain sekarang tekstur dari ikannya. Nih ya. Daging dalamnya tuh lembut, nggak ada rasa amisnya sama sekali. Sekarang kita cobain dengan menggunakan nasi. Sempurna. Buat teman-teman yang mau berkunjung ke Magelang, harus banget cobain mangut beong ini. Bisa ditemukan di sekitar Magelang, atau bisa langsung datang ke Desa Wisata Karanganyar. Mangut beong menjadi penutup penjelajahan gue yang sempurna di Magelang. Ada banyak keindahan dan pesona yang gue temui. Ada banyak makna dari setiap penjelajahan yang gue dapati. Dan ada banyak kenangan yang tercipta di setiap destinasi. Saksikan terus Jelajah Nusantara buat rekomendasi liburan kalian. Dan temukan segala keajaiban di Indonesia aja.